Materi kita kali ini yaitu menentukan fungsi kuadrat. Nah, ada beberapa cara untuk menentukan fungsi kuadrat. Yang pertama itu, menentukan persamaan fungsi kuadrat jika koordinat titik puncaknya diketahui dan diketahui pula satu titik sembarangnya. Nah, jika yang diketahui dari suatu fungsi y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c adalah titik puncaknya, yaitu P, di mana P-nya itu titiknya itu XP, YP. Nah, maka rumus fungsi kuadrat tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan A dikali X kurang XP kuadrat ditambah YP. Nah, kemudian dengan mensubstitusikan titik lain yang dilalui oleh fungsi kuadrat tersebut, yaitu sembarang titik X, Y, kita akan memperolehlah nilai A terlebih dahulu. Nah, selanjutnya dengan mudahlah kita dapat menyusun rumus fungsi kuadratnya. Nah, langsung saja kita masuki contoh soal. Tentukan fungsi kuadrat yang titik puncaknya di P 1,4 dan melalui titik min 1,0. Penyelesaiannya yaitu, dari titik puncak P 1,4 kita dapat nilai XP-nya itu adalah 1 dan nilai YP-nya adalah 4. Nah, maka dari rumus, kan tadi diketahui rumusnya, Y sama dengan A dikali X kurang XP kuadrat ditambah YP. Kita masukilah nilai XP dan YP-nya. Sehingga didapat Y sama dengan A X kurang 1 kuadrat ditambah 4. Kemudian diketahui pula juga tadi titiknya, kan? Titiknya itu adalah min 1,0. Jadi X-nya adalah min 1, Y-nya adalah 0. Sehingga Y sama dengan A X kurang 1 kuadrat ditambah 4. Masukilah nilai X dan nilai Y. Nilai Y adalah 0, X-nya adalah min 1. Sehingga 0 sama dengan A dikali min 1 kurang 1 kuadrat ditambah 4. Min 1 kurang 1 berapa? Min 2. Nah, min 2 kuadrat adalah 4. Jadi, min 2 kuadrat adalah 4. 4 dikali A. Jadi, nanti didapat 0 sama dengan 4A ditambah 4. Pindahlah 4 ke posisi 4A ke posisi sebelah kiri sehingga didapat min 4A sama dengan 4. Kemudian didapatlah A sama dengan min 1. Selanjutnya setelah kita dapat nih nilai A, kita substitusikanlah nilai A ke persamaan awal tadi. Persamaan awalnya yaitu Y sama dengan A X kurang 1 kuadrat ditambah 4. Nah, kita masukilah nilai A-nya min 1. Sehingga Y sama dengan min 1, X kurang 1 kuadrat ditambah 4. Nah, jabarkan terlebih dahulu X kurang 1 kuadratnya. Sehingga didapat X kuadrat kurang 2X tambah 1. Kemudian dikalikanlah dengan min 1. Sehingga Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X kurang 1 ditambah 4. Nah, min 1 ditambah 4 hasilnya adalah 3. Jadi nanti hasil akhirnya adalah Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X tambah 3. Maka didapatlah persamaan fungsi kuadrat yang titik puncaknya di P 1,4 dan melalui titik min 1,0 adalah Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu cara menentukan fungsi kuadrat. Yaitu cara yang kedua dengan menentukan rumus fungsi kuadrat jika diketahui titik potong dengan sumbu X. Nah, jika diketahui titik potong dengan sumbu X di X1,0 dan X2,0, maka rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A X dikurang X1, X dikurang X2. Dengan nilai A-nya itu ditentukan jika diketahui titik lain yang dilalui kurva. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Di sini ada soal yaitu suatu fungsi kuadrat memotong sumbu X di dua titik, yaitu minus 2,0 dan 1,0. Nah, fungsi ini juga melalui satu titik lainnya, yaitu 2,8. Langsung saja penyelesaiannya itu, pertama,
kita buat dulu yang diketahui, yaitu fungsi memotong sumbu X di dua titik, yaitu minus 2,0 dan 1,0. Kemudian dia melalui satu titik lainnya, yaitu 2,8. Jadi rumus yang akan kita gunakan adalah rumus yang melalui dua titik potong pada sumbu X, yaitu rumus yang tadi, Y sama dengan A, X dikurang X1, X dikurang X2. Satu titik lainnya, yaitu 2,8, nanti akan kita gunakan untuk membuat persamaannya menjadi lengkap. Nah, X1 dan X2 adalah titik yang memotong sumbu X. Titik potong pertama tadi di sumbu X adalah minus 2,0, berarti X1-nya sama dengan minus 2. Kemudian titik potong kedua di sumbu X tadi adalah 1,0, berarti X2-nya sama dengan 1. Kemudian kita masukkanlah nilai X1 dan X2-nya tadi ke dalam rumus, yaitu Y sama dengan A, X dikurang X1, X dikurang X2. Jadi kita ganti nilai X1-nya ini menjadi minus 2 dan X2-nya tadi kita ganti menjadi 1. Maka Y sama dengan A, X dikurang minus 2, kemudian X dikurang 1. Karena tadi X-nya minus 2 kan, X1-nya. Nah, kemudian Y sama dengan X ditambah 2. Kenapa ditambah 2? Karena negatif kali negatif, maka positif kan? Maka X ditambah 2. Kemudian X dikurang 1. Kita dapatlah persamaan yang pertama ini. Kemudian kita gunakan titik yang satu lagi. Tadi kan ada titik lainnya, yaitu 2,8. Nah, kita masukkan X-nya tadi, X-nya 2 dan Y-nya 8. Masukkan nilai X dan Y ini ke persamaan 1, ke persamaan ini. Kemudian kita buat seperti ini, Y sama dengan A, X ditambah 2, X kurang 1. Kita ganti X-nya tadi menjadi 2 dan Y-nya 8. Maka 8 sama dengan A, X-nya 2 ditambah 2, X-nya juga diganti 2, dikurang 1. Maka 8 sama dengan 2 ditambah 2, 4. 2 dikurang 1, 1. Maka 8 sama dengan A dikali 4. Maka nilai A-nya sama dengan 8 per 4. Maka dapatlah nilai A-nya itu sama dengan 2. Nah, kemudian melengkapkan fungsi dengan memasukkan nilai A. Kita pakai lagi persamaan yang pertama tadi, yaitu Y sama dengan A, X ditambah 2, X dikurang 1. Nah, kita gantilah nilai A-nya itu dengan 2. Maka Y sama dengan 2 dikali X ditambah 2 dikali X dikurang 1. Kemudian kalikan X tambah 2 dan X dikurang 1. Kita kalikan nih yang di dalam kurung ini. Kita kalikan, maka X dikali X sama dengan X kuadrat. Kemudian X dikali minus 1 sama dengan minus X. 2 dikali X sama dengan 2X. Kemudian 2 dikali minus 1 sama dengan minus 2. Maka dapatlah Y sama dengan 2 buka kurung X kuadrat ditambah X. Ini minus 1 ditambah 2X, maka positif X ya, dikurang negatif 2. Maka kemudian kita kalikanlah 2 ini ke semua suku di dalam kurung. 2 ini kita kalikan ke masing-masing sukunya ini di dalam kurung. Maka 2 dikali X kuadrat, 2 dikali X, dan 2 dikali minus 2. Maka Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 2X dikurang 4. Maka didapatlah nilai fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 2X dikurang 4. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, kita masuk pada cara ketiga untuk menentukan fungsi kuadrat. Oke, jika diketahui parabola melalui 3 titik sembarang, seperti pada gambar yang di samping ini ya, perhatikan. Nah, misalnya pada soal itu diberikan gambar grafiknya seperti ini, lalu diketahui 3 titik sembarang tersebut, misalnya seperti ini, titik A, B, C. Oke, nah kita bisa menentukan fungsi kuadratnya. Caranya bagaimana? Perhatikan yang berikut ini. Cara menentukan fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik sembarang, yaitu substitusikan ketiga titik tersebut ke bentuk umum fungsi kuadrat. Ini bentuk umumnya. Lalu
kita eliminasi dan atau substitusi untuk menentukan nilai A, B, dan C, oke? Nah, langsung kita masuk pada contoh soal. Perhatikan, tentukan fungsi kuadrat dari grafik atau kurva parabola berikut. Nah, ini dia grafik parabolanya. Diketahui 3 titik, yaitu titik D, negatif 1,0, titik E 0,1, titik F 3,1. Nah, kita akan menentukan fungsi kuadratnya. Oke, penyelesaiannya. Nah, yang diketahui itu titik yang dilalui parabola atau parabola itu melalui titik negatif 1,0, 0,1, dan 3,1. Karena titik yang diketahui bukan titik puncak atau bukan titik potong dengan sumbu X, maka digunakan cara 3 ini atau metode ketiga untuk menentukan fungsi kuadrat, yaitu pertama, substitusi semua titik, 3 titik tadi ke bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, setelah itu nanti kita lakukan proses eliminasi dan atau substitusi. Oke, yang pertama ini dulu kita substitusi semua titik itu ke bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, titik yang pertama yaitu titik negatif 1,0. Kita substitusi titik ini, yaitu titik ini kan X-nya negatif 1, Y-nya 0. Setiap nanti nilai X ganti dengan negatif 1, setiap nilai Y ganti dengan 0. Fx sama dengan Y, ya kan? Nah, maka menjadi F negatif 1. X-nya sudah kita ganti dengan negatif 1, Y-nya sudah kita ganti dengan 0. F negatif 1 sama dengan 0. Oke. Bentuk umum fungsi kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C, ya kan? Oke, kita ganti nanti nilai X-nya menjadi negatif 1. Maka A kali negatif 1 kuadrat tambah B kali negatif 1 karena B kali X. X-nya sudah diganti dengan negatif 1. Tambah C sama dengan Y kan? Y-nya itu 0. Maka sama dengan 0. Sehingga diperoleh persamaan. Negatif 1 kali 2. 1 kali A. B kali negatif 1, negatif B, tambah C. Maka diperolehlah persamaan A kurang B tambah C sama dengan 0. Itulah persamaan 1. Nah, untuk yang titik kedua juga sama, demikian. Titik yang kedua itu 0,1, X-nya 0, Y-nya 1. Lakukan langkah yang sama seperti yang tadi. Setiap nilai X ganti dengan 0, setiap nilai Y ganti dengan 1. Oke, maka diperolehlah persamaannya itu C sama dengan 1. Kita dapat nilai C-nya langsung. Nilai C yaitu sama dengan 1. Itu yang kemudian disebut dengan persamaan kedua. Begitu juga untuk titik yang ketiga, titik 3,1. Gantikan setiap nilai X sama dengan 3, nilai Y sama dengan 1. Diperoleh nanti persamaan 9A tambah 3B tambah C sama dengan 1. Itulah yang kemudian disebut sebagai persamaan 3. Kita lanjutkan. Nah, karena sudah langsung didapat tadi pada persamaan 2, nilai C-nya yaitu sama dengan 1 kan. Nah, lanjutkan yaitu substitusi persamaan 2 tadi, C sama dengan 1, ke persamaan 1 dan persamaan 3. Yang pertama, persamaan 1, yaitu tadi A kurang B tambah C sama dengan 0. Kita substitusi persamaan 2 tadi, C sama dengan 1, ke persamaan ini. Kita ganti nanti nilai C sama dengan 1. Oke, maka diperoleh A kurang B tambah 1. C-nya udah diganti dengan 1. Sama dengan 0. Didapatlah persamaan A kurang B sama dengan negatif 1. Itulah yang kemudian disebut sebagai persamaan keempat. Oke. Nah, selanjutnya itu mensubstitusi persamaan 2 tadi juga, tapi sekarang ke persamaan 3. Lakukan proses yang sama. Persamaan 2 tadi C sama dengan 1, ya kan? Kita ganti nilai C sama dengan 1. Ini dia. Oke. Maka didapatlah nanti persamaannya 9A tambah 3B kurang 0. Itulah yang kemudian disebut persamaan 5. Lalu kita akan lakukan proses eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5 ini. Seperti ini ya. Tulis persamaan 4 ini dia. Tulis persamaan 5. Kita eliminasi. Yang mau kita eliminasi atau kita hilangkan, pilih boleh variabel A, boleh variabel B di sini. Yang mau kita eliminasi yaitu variabel B. Maka lihat. Yang di bawah ini variabel B koefisiennya 3. Maka yang di atas pun harus kita samakan juga. Harus 3 gitu kan. Jadi seluruh persamaan ini harus kita kalikan 3. Yang ini tetap. Karena dia sudah 3, maka dikalikan 1. Oke, dikalikan semua persamaan ini dengan 3. Hasilnya ini. A kali 3, 3A. Begitu juga selanjutnya. Jadi diperoleh 3A kurang 3B sama dengan negatif 3. Yang kedua, persamaan yang ini kita kalikan dengan 1. Tetap ya persamaannya itu juga, ini dia. Lalu kita eliminasi supaya tereliminasi variabel B, maka di sini harus ditambah. Yaitu kita
kita hitung, negatif 3B tambah 3B, 0 ya. Sudah tereliminasi dia. Selanjutnya, 3A tambah 9A, 12A. Yang ini juga, negatif 3 tambah 0, negatif 3. Oke, lanjut. Selanjutnya, kita perolehkan persamaannya 12A sama dengan negatif 3. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dibagi 12, sehingga diperoleh A sama dengan negatif 3 per 12. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3, yaitu menjadi negatif 1/4. Nah, nilai C dan A sudah diperoleh. Lalu, untuk memperoleh nilai B, substitusi nilai A ke persamaan 4. Nah, nilai A tadi diperoleh negatif 1/4. Kita substitusi ke persamaan 4 ini. Persamaan 4, A kurang B sama dengan negatif 1. Gantikan nilai A-nya menjadi negatif 1/4. Maka negatif 1/4 kurang B sama dengan negatif 1. Oke? B-nya kita pindah supaya positif. Tadinya negatif, ini pindah ke ruas kanan, jadi positif. Yang negatif 1 di ruas kanan, pindah ke ruas kiri. Oke, kita tulis negatif 1/4 tambah 1 sama dengan B. Kita hitung yang ini, negatif 1/4 tambah 1, samakan penyebut. Oke, diperoleh negatif 1 tambah 4/4. Kita selesaikan, negatif 1 ditambah 4, 3, penyebutnya 4. Maka B sama dengan 3/4. Oke. Nah, diperolehlah nilai A negatif 1/4, nilai B 3/4, dan nilai C 1. Maka fungsi kuadratnya, maaf, ini bukan persamaannya. Maka fungsi kuadratnya, beda persamaan dengan fungsi kuadrat. Oke? Kita yang sebelum masuk ke fungsi kuadrat, terlebih dahulu mempelajari persamaan kuadrat. Nah, yang di sini kita sekarang fungsi kuadrat. Ini nanti diperbaiki. Maka fungsi kuadratnya adalah sesuai bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, nilai a itu kita gantikan langsung dengan a yang kita peroleh, yaitu negatif 1/4. Maka negatif 1/4 x kuadrat tambah bx, b-nya juga ganti jadi 3/4. Maka 3/4x tambah c, c-nya itu 1. Maka fungsi kuadrat yang kita peroleh yaitu fx sama dengan negatif 1/4x kuadrat tambah 3/4x tambah 1. Oke, semoga kalian semua paham dengan penjelasan yang sudah dipaparkan. Demikianlah untuk metode atau cara ketiga untuk menentukan fungsi kuadrat.